paling seru di abad ini. Gimana lagi kalau bukan di Hashtag 2000. Seperti biasa, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa tamunya, dan luar biasa bidang pengalamannya. Langsung saja dengan Mbak siapa? Halo, saya Zurita Diani. Saya kebetulan teman sekelas dari Saudara Wahyu. Di sini saya mau share beberapa pengalaman saya ya terkait SK apa tadi? SK 2000. Ya. Kalau dengar dari namanya tentu sangat menarik ini. Nah, langsung saja kita eksekusi. Jadi tetap di sini di manis-manis, tapi yang manis bukan hanya senyummu, tapi Hashtag 2000 lebih aman untuk hatimu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, ini di bawah rintihan hujan. Ini cocok ini buat untuk sharing dan mengulik-ulik tentang masa lalu ini. Tapi bukan masa lalu yang negatif ya. Ini masa lalu happy aja sih, tentang gimana sih sekitar tahun 2000-an ini ada apa. Kan ini berhubung kami juga lahirnya tahun 2000-an, jadi kami ini bisa dikatakan bisa bercerita tentang tahun-tahun segitu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Mbak Zurita ya berbincang-bincang sedikit mengenai tahun 2000-an yang menurut kami ini begitu indah. Kami mulai dari uang saku dulu deh. Uang saku zaman SD itu kalau saya dulu uang sakunya sedikit, hanya 1.000, 2.000. Nah, kalau Mbak Zurita berapa ini? Ya sama mas sebenarnya, karena zaman dulu itu bisa dibilang masih krisis moneter ya. Jadi apa-apa tuh memang dibatasi dari orang tua saya itu harus hemat. Saya dulu inget banget SD itu saya uang saku cuma 2.000. Itu berlaku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan yang perlu teman-teman tahu ya, uang 2000 zaman itu tuh bisa dapat banyak banget jajan di sekolahan. Jajannya itu aneh-aneh. Jajannya nggak ada brand-brand terkenal. Entah itu enak-enak, bisa dikatakan itu sebenarnya enggak. Jajannya itu ala kadarnya, sederhana. Tapi zaman dulu itu dengan uang 2000 kita bisa jajan itu terasa kayak sultan lah. Kita bisa beli jajan ini. Dan 2000 itu laris, gak ada yang gak laris. Apapun yang dijual zaman itu pasti digemari sama anak-anak. Contoh kecil mas, dulu saya inget banget, dulu kan uang 2000 itu udah banyak ya. Saya waktu itu olahraga kan pasti capek ya teman-teman. Olahraga capek, gak bawa bekal. Ke kantin tuh udah dapat nasi goreng bungkusan kecil, terus dapat es Marimas. Kalau teman-teman tahu Marimas itu minuman serbuk perasa yang zaman dulu tuh kayak seger banget gitu loh. Kalau iya, apalagi panas-panas habis, wah itu bener-bener laris. Apalagi kalau habis olahraga tuh yang diserbu ya udah itu beli minuman botol gak ada zaman dulu. Kalau teman-teman tahu, kalau kayak Taiti itu gak ada, boba apalagi. Kalah kalau sama Marimas di plastik dikasih sedotan jauh kelar. Pasti lebih prefer milih minuman kayak Marimas. Ada lagi Tijus, yang perlu teman-teman tahu itu Tijus minuman paling enak. Tijus juga kemasannya yang iya hampir sama kayak Marimas. Marimas kan rasanya jeruk lah, apalah kayak gitu, kecut-kecut gitu ya. Kalau Tijus itu ya kecut ada, cuman teh kayak es teh gitu. Nah, di waktu kecilku itu ada suatu, ya sebenarnya kalau tak pikir-pikir saat ini ya, aku sejak kecil itu udah menjadi kayak pemfitnah. Nah dulu itu ceritanya pemfitnah dalam artian ya, bukan fitnah orang, tapi ya fitnah orang juga sebenarnya. Itu dulu ada yang namanya es lilin. Iya, es lilin tahu. Es lilin zaman SD itu hampir bisa dikatakan nggak laku di kalangan anak saat itu. Karena apa? Mitosnya pertama air keran, kedua air sungai, ya ekstrim kan. Penjual niat baik memberi kita jajanan, kita tuduh seperti itu es pakai es, nggak bener lah airnya itu.
Nah itu kalau di sini itu gimana Mbak? Ada juga mitos kayak gitu? Ada, sempat pernah ada mitos kayak gitu. Padahal zaman dulu es lilin 100 rupiah. Nah, 100 rupiah udah besar ya? Iya, itu yang plastiknya ditarik itu namanya es lilin. Kalau di sini sama berarti kita. Nah, kalau kalian anak-anak zaman sekarang ya nggak tahu es lilin itu apa, ya es mambu. Jadi ada cairan kayak perisa makanan gitu atau minuman dikasih dalam plastik, dikaretin, dibekukan. Iya. Kayak sekilas kalau kita sebut merek hampir sama kayak es Kiko. Tapi bukan kemasannya nggak kayak gitu. Kiko Tapi zaman old. Mas makanya seru itu. Tapi zaman dulu itu anaknya memang bandel-bandel, walaupun dilarang oleh orang tua kayak apa, jangan minum ini, jangan minum itu, tapi tetap aja nyolong lah, beli inilah, beli itu lah. Itu sangat, aku kalau mikir zaman sekarang itu kayak ya berdakal banget zaman dulu. Nakalnya juga enggak parah. Nakalnya tuh nakal-nakal yang asik gitu loh, nakal tapi bukan nakal yang kayak zaman sekarang. Kayak contohnya nggak boleh minum es lah, nggak boleh makan ciki lah. Padahal zaman segitu kita tuh lagi seneng-senengnya makan minum kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan nakalnya ya kita paketan. Nah, tuh Top bedanya up, itu. ya top up sering kayak Indomaret top up sama bapak kasir. Itu bedanya ya teman-teman. Oke. Dan itu tadi makanan. Kalau kita bergeser ke topik yang lain, kita membahas tentang permainan ya sekarang. Oh Kalau iya. kita membahas zaman sekarang, zamannya kita kecil sama zamannya adik-adik kita saat ini, itu kalau tak rasakan banyak Perubahan. ada sangat kesenjangan Iya. yang sangat parah. Kalau dulu permainan itu relatif pakai fisik. Jadi ya Pengembangan sepak banyak bola, tenaga. kalau cowok sepak bola, pergi lari-lari, pergi wes renang di sungai, pokoknya tetap fisik lah. Kalau anak zaman sekarang ya, mohon maaf, saya sebenarnya sedikit prihatin karena anak sekarang kalau seperti itu diterus-teruskan itu bisa merusak segalanya, termasuk kesehatan. Karena salah satunya adalah mata. Karena setiap hari bangun tidur dia dipegang HP, dicat temennya, mabar yuk, ayo. Nah itu kan sangat terus sangat merusak kalau gitu. Nah kalau dulu di sini kan area Semarang, Yeah. mbaknya kan lahir di sini di Semarang. Nah kalau dulu zaman mbak yang mainan paling kaya loh kalau dikatakan itu apa mbak zaman kecil ya? Saya tuh inget banget dulu ya. Saya tuh termasuk ketua geng di sini. Oi, Jadi apapun yang saya ingin main, teman-teman saya harus ikut. ikut. Kayak kalau di Semarang ini, Nah, permainan yang dulu saya selalu menang dan saya harus menang. Itu satu betengan. betengan. Oh iya ya paham. Betengan. Betengan itu gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tembok sini atau tembok sini, jadi ada kayak kelompok berapa orang gitu, 5 orang. Nanti kita lari gitu kayak ngambil pasukannya sana. Kalau dipegang gini kena, berarti jadi pasukan saya. Kayak ada jaminannya gitu lah teman-teman. Itu kalau di Semarang namanya betengan. Kalau saya kan ada di Jepara, itu di Jepara juga namanya betengan. Sama berarti ya Permainan teman-teman. sama. Nah, Terus ada lagi mas, satu yang pasti saya pengen main. Kalau di sini namanya rembetan. rembetan enggak? Kalau saya Rembetan juga itu kita memanfaatkan alam. tahu. Contohnya di sini kan banyak banget tumbuh-tumbuhan karena di desa ya, jadi banyak banget tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tuh challenge-nya harus pegang tumbuhan biar nggak kena temennya yang jadi itu. Jadi kita ngerebet misalkan saya yang jadi, tolong pegangin pohon mangga dong. Kita gimana caranya bisa sampai pohon mangga tapi harus tetap pegangan sama tumbuh-tumbuhan yang mengarah ke mangga itu. Kalau di sini namanya rembetan. Jadi benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan sama alam. Gak mana ada dulu mainan gadget, gak ada. Mana tempat buat beli gadget, Iya. beli buat pegang gadget nggak ada waktu. Iya. Adanya udah pulang sekolah, Cari temen. cari Cari petualang. pasukan. Nah, nggak ada cita-citaan, belum ada kayaknya dari otak kita belum tersetting untuk cita-citaan belum ada. Nah kalau tadi kan ada rembetan. Nah kalau di tempatku itu ada namanya hampir sama sih tentang seputar tanaman, tapi namanya itu unyil-unyilan. Oh, unyil-unyilan. Jadi unyil-unyilan itu
kayak gimana, kayak peta umpet, tapi itu ada satu yang jaga dan itu kayak bosnya. Jadi itu nanti memberikan instruksi kepada anak-anak buahnya. Aku minta pohon, aku minta daun, aku minta akar. Jadi minta segala macam ya. Diturutin. Harus diturutin. Jadi minta pohon kecil-kecil dipakir-pakir gitu ya. Aku minta pohon itu 37 nanti kami sebagai pasukan, sebagai anak buahnya itu lari terbirit-birit mencari tanaman yang diinginkan oleh bos kami itu. Jadi nanti kalau kami misal saya dapat dan kamu bosnya, nanti saya kasihkan ke kamu ya. Dan nanti yang paling cepat memberikan ke bosnya itu yang menjadi bos selanjutnya. Itu namanya unyil-unyilan. Tapi kan saat ini unyil-unyilan apa? Sampai pautnya kayak gak ada sama sekali. Tapi zaman dulu ya namanya itu unyil-unyilan, rambatan kayak gitu. Karena dulu abstrak ya kan. Mainan motor dan lain sebagainya nggak ada. Zaman dulu sepeda itu malah saya ingatku kayak dikasih itu loh, gelas aqua kecil yang gopean itu kalau kalian saat biar ini kayak bunyi motor. Sampai saat ini kalian main motor pamer knalpot banter kalah sama zaman kami nggak no modal, makanya itu taruh modal satu kampung udah nggak bisa tidur siang pokoknya parah. Udah pasti jadi kayak satu, wah suara kayak gini pasti ini si Wahyu nih, pasti gitu. Soalnya karena memang itu suatu pertanda eksistensi anak-anak zaman itu dengan membuat kegaduhan, tapi tetap ya itu dengan kreativitasnya mereka lalu memanfaatkan alat kayak iya bentek. Iya bentek ya kalau dipikir gini ya, bentek itu kalau kena sakit. Tapi kok ya dimainin terus yang main juga banyak gitu loh. Itu benda itu kalau teman-teman tahu ya, itu dari kayu, dua kayu, yang satu panjang, yang satu sedikit kecil gitu, dan itu ada teknik pukulnya. Kalau semakin jauh kita pukul itu, poinnya semakin banyak. Itu dimainin, bahkan ada teman saya yang kena kepalanya sampai bendol itu ada. Tapi dimainin. Teman saya dulu pernah bocor karena itu dipakainya bukan, biasanya kan kayu-kayu ringan gitu. Iya. Nah itu pakai kempelan jati. Teman saya kan ada kayak mebel. Nah itu pakainya kempelan jati. Lumayan antep ya. Kalau kalian tahu, jadi kan kayu besar belah-belah. Nah itu adalah kayak sisa-sisa. Waduh. Kayak apa ya? Kayak bagian nggak terpakai dari kayu itulah. Dan itu dibuat pete. Nah khasnya teman saya kena kepalanya bocor. Tapi masih tetap main lagi. Iya. Kayak nggak kapok. Satu geng itu pernah disidang orang tuanya karena bocor itu. Karena kan kami kayak dituntut. Ini siapa yang bocorin? Yang mau berobatin siapa gitu. Wah zaman dulu mau makan bakso, mau makan apa yang sekiranya enak, udah gak doyan kalau ada urusan kayak gitu. Isinya takut, tidur itu kayak gak nyenyak, belas. Seru ya mas zaman dulu. Kayak pendidikan kayak sekolah itu kayak, kalau aku ya, kalau nggak tahu kalau teman-temanku dulu, kalau aku emang ya biasa-biasa aja dalam bidang akademik. Kalau sekolah itu nggak ada kayak mikir gimana ya tentang tugas, nggak ada ya, dipikir sampai sekolah belajar ketemu siapa, mau ngapain, ketemu jual kayak lotre lalu mainan kecil-kecil gitu. Di dalam kelas sudah diskusi. Kalau saya kan Jawa, diskusinya dulu gini, dino iki ome sopo, markase sopo, langsung gas jalan apa. Udah nggak punya konsep mau mainan apa, nggak ada, abstrak. Kita terjun ke lokasi itu, misal ke rumahku, di situ adanya apa dimainin sampai sore, sampai digebukin ibu baru pulang. Itu dulu konsep mainan kita. Parah banget ya Bang. Aduh ada markasnya dong. Markas, sejak kecil sudah mengenal markas kalau sekarang. Tapi markas ya nggak ada bibinya zaman dulu. Kalau sekarang beda. Harus ada bibinya. Nggak ada bibi nggak mau nongkrong nih. Nah ceritanya gitu. Dan kalau mau pergi ke tempat itu pasti marah ke orang tuanya, yakin aku. Marah minta uang buat beli kopi atau bibi, itu pasti. Iya pasti. Kalau zaman dulu itu misal ada temanku yang nggak kuat beli mas ya, itu dulu urunan. Iya. Patungan. Patungan. Dan itu dulu akalannya ya. Ini benar.
Minta es batu yang besar. Iya. Tujuannya apa? Biar kalau mencair. bisa diminta orang belanja. Sama. Akal ya, emang akal tuh gak bisa Akal. itu. Akal zaman dulu tuh, licik sebenarnya. Kasihan dari sama pade-pade gimana? Di esnya ngakeh ya, dan gue politis banget. Kayaknya akeh di populasi sini. Kacau. Tapi dulu emang kayak anak-anak ini bisa dikatakan kayak gak manja. Iya, gak manja. Kayak Makanya bisa terdidik. Saya tuh merasa bersyukur karena saya melewati hal itu, jadi saya jadi yang seperti saya sekarang. Kalau saya nggak melewati itu, mungkin saya nggak jadi saya yang sekarang ini. Karena dulu tuh memang bener-bener saya dari kecil udah suruh nulis sendiri, udah nyapu lantai. Sekarang coba saya lihat banyak anak dari tetangga saya itu kecil malah nggak dibolehin nyentuh gawean di rumah, malah gak usah nanti kamu capek biar ibu aja. Dulu gak berlaku di hidup saya, teman-teman. nggak mau berangkat. Kalau sekarang gak berangkat ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Tapi kadang ada yang kayak anak-anak itu malah kayak yang disuruh. Misal lah, kita bahas tentang kayak game. Udah masuk dalam game, tiba-tiba disuruh orang tuanya, nah berikan ibu ini. Itu sekarang kayak berani bantah kayak nanti dulu ya. Kalau zaman dulu kayaknya nggak berani kalau nggak disuruh kok nggak berangkat. Ya udah ada ancamannya, entah itu uang tak nggak turun atau apa pasti ada. Itu satu yang bikin gregepan. Tapi kalau kita mikirnya di zaman dulu itu kejam kayak siksaan, aku kan pengennya main bola boleh. Tapi kalau kita sudah bertumbuh dewasa, kita kayak bisa berpikir. Iya, ternyata ini jawabannya. Karena itu adalah sebuah didikan ternyata. Ternyata dibalik kekerasan dan kekejaman orang tua kita itu ada Ada hikmahnya. hikmahnya. Lah kayak judul TV. Manfaatnya bisa dipetik sekarang ini. Keren. Wah, kalau dengerin suara petir gila jadi kayak ingat kita dulu kayak ya kalau menurutku kayak mitos. Tapi Iya. kayak entah serius entah enggak aku juga nggak tahu. Jadi dulu waktu kecil kalau kami para laki-laki pergi ke luar main bola, kalau hujan itu padahal waktu yang paling kami nanti-nantikan, Iya. paling seru. Tapi kalau sudah ada namanya kilat, ada petir, itu pasti semua anak pulang semua. Mau bolanya itu tinggal di mana dan nggak urus pulang. Nah, ada satu lagi, kalau sampai rumah itu jangan sampai kalau hujan-hujan di depan pintu. Nah, mitosnya sama. Ada mitos kayak gitu ada di sini dan masih berlaku kayaknya deh. Tapi anak sekarang tahu. karena anak sekarang tetap pilih di kamar, gak mungkin di depan pintu kan. Di kamar main gadget, TV kenceng ya kan. Gak ada sekarang bocil-bocil anak-anak di depan rumah, apalagi di depan pintu ya. Kalau di sini namanya lawang. Ya kalau kita pahami dulu, sebenarnya itu bukan karena di depan pintu nanti kesandar petir enggak, tapi karena mungkin nilai kesopanan ya. Iya sih. Nilai kesopanan hujan-hujan di depan pintu ngapain, mending di kamar ya kan. Nah, Kalau dipikir kayak logisnya gitu. gitu. Oke teman-teman, karena ini udah Gak kerasa ya, agak kerasa udah karena kita terlalu mendalami Iya. masa lalu. Iya, kita terlalu menostalgia masa-masa indah itu kita bawa di masa sekarang, jadi kayak kita menemukan harta hirup. berarti harta karun. Kita takut ya teman-teman. Iya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kami nggak niat tersinggung. Nggak niat tersinggung. Kami nggak niat menyinggung Iya. kalian. Nah, sekian yang dapat saya lakukan di sini dengan Mbak Juanita. Nah, ya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata berperilaku kami mohon untuk dimaafkan. Tetap pantengin terus channel ini. ST Tetap menjadi pendengar yang baik bukan dari orang lain tapi dari diri kalian sendiri.
tetap bahagia orang lain dan tetap kawal masa lalu Anda, karena masa lalu Anda itu yang dinanti-nantikan oleh Anda untuk diceritakan nantinya, itu yang lebih dinanti-nantikan daripada warisan menurut saya, karena pengalaman seru itu lebih menantang. Sekian dari saya, terima kasih. Annyeong.